Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Malinda, NIM saya 2018-13046. Saya mahasiswa dari Stikes Adila, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, sejarah korupsi, dampak korupsi, serta cara penanggulangan korupsi. Nah, pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, korupsi ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu yang terdapat dari dalam diri kita sendiri, seperti sifat tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, seperti kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, lemahnya pengawasan dan politik. Nah, berbicara tentang korupsi pasti ada sejarahnya. Sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai cara telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Pada masa Orde Lama, dibentuk Badan Pemberantas Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Ahmad Hadji Nasution dan dibantu dua anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun, ternyata pemerintah waktu itu setengah hati menjalankannya. Tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan Ahmad Hadji Nasution dibantu Wirjono Projodikusumo. Lembaga ini dikenal dengan istilah Operasi Budi. 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar 11 miliar rupiah. Namun, Operasi Budi juga mengalami hambatan dan akhirnya dibubarkan. Pada masa Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantas Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi dan akhirnya TPK pun dibubarkan. Pada era reformasi, dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, memberantas korupsi di Indonesia hingga saat ini. Adapun kasus korupsi baru-baru ini yang terjadi seperti yang kita ketahui, seperti kasus Bupati Muara Enim Ahmad Yani divonis Majelis Hakim Penyidik Pengadilan Tipikor Palembang 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Ahmad Yani terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi 16 proyek perbaikan jalan. Karena perbuatannya tersebut, Ahmad Yani terbukti bersalah melanggar pasal 12A Undang-Undang Tipikor Junsto 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junsto pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, adapun dampak korupsi. Dampak korupsi tersebut terbagi menjadi beberapa dampak, yaitu yang pertama, dampak terhadap aspek ekonomi, yaitu penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Dan yang kedua, dampak terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu tingginya tingkat pengangguran dan terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. Yang ketiga, dampak terhadap aspek politik dan demokrasi, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, dampak terhadap aspek penegak hukum, yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, hukum dapat dibeli, dan lambatnya proses hukum.
Yang kelima, dampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Yang keenam, dampak dalam aspek lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup. Nah, adapun cara penanggulangan korupsi yaitu satu, dengan cara memberi sanksi yang tegas kepada setiap koruptor seperti dipenjara seumur hidup atau sanksi seperti Korea Utara yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Yang kedua, menanamkan sejak dini kurikulum berbasis anti korupsi untuk membangun cara pandang dan mindset peserta didik terhadap tindak pidana korupsi, serta mendorong untuk membangkitkan kesadaran generasi muda di Indonesia dalam membentengi diri dari godaan korupsi. Karena generasi muda adalah orang-orang yang akan menentukan negara Indonesia akan menjadi seperti apa. Jika kita tidak menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi kepada generasi muda, maka kemungkinan besar kemerdekaan mereka akan ikut terjerumus dalam tindakan korupsi tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.